Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Akasa dari Manajemen Bisnis Syariah semester 6B. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Pertama, peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses mendapatkan standar memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Anggaran dapat digunakan untuk membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Kemudian, ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama, yaitu anggaran induk atau master budget. Anggaran induk adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kemudian, ada beberapa jenis di dalam anggaran induk. Yang pertama, ada anggaran operasional, yaitu operating budget, yaitu terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalnya seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau pro forma. Kemudian jenis yang kedua yaitu anggaran keuangan atau financial budget, meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Rencana arus kas masuk dan arus kas keluar diperinci dalam anggaran kas. Kemudian jenis anggaran yang kedua yaitu anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Dalam anggaran berkelanjutan atau bergulir, setelah anggaran 1 bulan direkalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan sehingga perusahaan suatu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan ataupun 1 tahun. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka suatu organisasi, biasanya menyiapkan anggaran 1 tahun yang menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. Suatu organisasi biasanya menyiapkan anggaran tahun yang akan datang sekitar 4 atau 5 bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Yang kemudian anggaran yang ketiga yaitu anggaran yang selalu diperbarui atau continuously update budget, yaitu anggaran ini hampir sama dengan anggaran berkelanjutan. Tujuan anggaran ini bukan agar perusahaan selalu memiliki anggaran selama 12 bulan ataupun 1 tahun, melainkan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Kemudian ada fungsi anggaran. Peranan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada keterkaitan perencanaan perencanaan, operasi, dan pengendalian. Yang pertama, rencana strategis. Yang kedua, tujuan jangka panjang.
yang ketiga tujuan jangka pendek, yang keempat anggaran, yang kelima operasi yaitu produksi, penjualan, pelayanan, yang keenam ada pengendalian yaitu membandingkan hasil sesungguhnya dengan hasil yang direncanakan. Kemudian penyusunan anggaran operasional. Anggaran yang pertama yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap hari. Yang kedua, ada namanya anggaran produksi, yaitu anggaran produksi menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi, harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran pembelian bahan baku atau materials purchase budget. Merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu, mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Oleh karena itu, kuantitas bahan yang akan dibeli dan jadwal pengirimannya perlu ditentukan di awal. Kemudian yang keempat ada tenaga kerja langsung, anggaran tenaga kerja langsung, yaitu anggaran ini menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Seperti halnya bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara kerja dan output. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam overhead. Kemudian anggaran yang kelima yaitu anggaran overhead, yaitu anggaran ini menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Pada unsur-unsur overhead ini tidak terdapat hubungan input ataupun output. Yang mudah diidentifikasi biaya overhead terdiri ada atas dua jenis, yaitu yang pertama ada biaya variabel dan biaya tetap. Yang keenam, ada anggaran persediaan akhir barang jadi, yaitu anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Kemudian anggaran yang ketujuh yaitu anggaran harga pokok penjualan. Anggaran ini digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Kemudian yang kedelapan yaitu anggaran biaya pemasaran. Anggaran ini menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Kemudian, yang kesembilan, ada anggaran biaya riset dan pengembangan. Bagian ini bertanggung jawab menjadi pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Kemudian, anggaran yang ke-10 yaitu anggaran administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan, sama seperti anggaran biaya riset dan pengembangan serta anggaran biaya pemasaran.
Terkait dengan penjualan, sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung, dan peralatan kantor pusat, honor, layanan hukum, dan lain-lain. Kemudian yang ke-11 ada anggaran laporan laba rugi. Anggaran laporan laba rugi adalah sebuah rencana. Ini berfungsi sebagai panduan yang menetapkan batas pengeluaran untuk berbagai pengeluaran di masa depan. Anggaran juga menetapkan target penjualan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Kemudian ada penyusunan anggaran keuangan. Yang pertama, anggaran kas. Anggaran kas atau kas budget adalah rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas ini memiliki 5 bagian utama, yaitu yang pertama ada jumlah kas yang tersedia, yang kedua pengeluaran kas, yang ketiga kelebihan dan kekurangan kas, yang keempat pendenen atau saldo kas. Yang kedua ada anggaran neraca. Anggaran neraca disusun berdasarkan informasi yang dimuat dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dan dalam anggaran induk. Yang ketiga ada anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas atau investasi jangka pendek yang saling likuid dalam satu periode. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Anggaran merupakan alat yang berguna untuk pengendalian. Untuk dapat digunakan dalam evaluasi kerja, ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah menentukan beberapa jumlah anggaran yang akan dibandingkan dengan hasil sesungguhnya. Pertimbangan kedua menyangkut dampak anggaran terhadap perilaku manusia. Kemudian ada anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya. Sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Yang kemudian ada anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran fleksibel kadang juga disebut sebagai anggaran variabel atau variabel budget. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan keefektifan perusahaan. Efisiensi dicapai jika proses bisnis dilakukan dengan cara yang paling baik, yaitu sedikit atau tanpa pemborosan. Kemudian ada dimensi dan penganggaran. Anggaran dapat mengaruhi perilaku secara positif atau negatif tergantung pada bagaimana anggaran digunakan. Perilaku positif terjadi apabila tujuan individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapainya. Administrasi anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku negatif manajer dapat termanifestasi dalam beberapa cara yang dapat berimplikasi pada tidak dicapainya tujuan organisasi. Kemudian ada karakteristik sistem penganggaran yang baik. Yang pertama, umpan balik mengenai kinerja yang sering, insentif keuangan dan non keuangan. Kemudian ada pengangguran partisipatif, kemudian standar realistis, kemudian ada keterkendalian biaya, dan yang terakhir ada banyak ukuran kinerja. Untuk kesimpulannya,
Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya yang telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi dan perusahaan, anggaran sangat dibutuhkan sebagai alat untuk pengawasan dan pengendalian dan juga untuk efisiensi dan efektivitas dana suatu organisasi. Baik,